Selamat datang di Gelora News, berita sepekan Partai Gelora Indonesia bersama saya Bilkis Mutiah. Berita pertama, Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, Anies Mata, menjadi pembicara pada dialog keumatan untuk solidaritas Palestina bersama Dr. Ahed Abu Al-Atta dengan air relief melalui dorongan dukungan dari Prabowo Subianto, calon presiden 2024. Mengusung tema We Love Palestine, air relief menggelar dialog keumatan ini sebagai bentuk kepedulian terhadap perjuangan rakyat Palestina. Diselenggarakan di Jakarta Theater pada Kamis 9 November 2023, acara ini dihadiri sekitar 1.000 lebih tokoh muslim dari Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Dimoderatori oleh Sekretaris Jenderal Partai Gelora Indonesia, Mahfuz Siddiq, dialog keumatan ini diisi langsung oleh tokoh perjuangan Palestina Dr. Ahed Abu Al-Atta dan Anies Mata yang juga dikenal sebagai intelektual Islam. Dalam kesempatan itu, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto melalui Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Rosan Ruslani memberikan sumbangan pribadinya sebesar 5 miliar rupiah untuk Palestina diterima oleh Tri Wisaksana dan Dr. Satria Pratama SPP selaku penasihat dan Direktur Air Relief dan disaksikan oleh Ketua Umum dan Wakil Ketua Partai Gelora Indonesia Anies Mata Fahri Hamzah serta Dr. Ahed Abu Al-Atta. Sebagian besar analis militer mengatakan bahwa Israel tidak akan mampu menguasai Gaza dalam bentuk serangan darat, nggak akan bisa. Nah, ada poin yang ketujuh, dan saya mau cukupkan 7 saja. Yaitu psikologi orang Palestina dan psikologi orang Israel. Baik elit politiknya maupun elit militernya ataupun warganya. Berita berikutnya, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menghelat rapat pleno penetapan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan berlaga dalam Pilpres 2024 pada Senin 13 November 2023 lalu. Hasilnya, pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo Mahfud MD, serta Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dinyatakan sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden secara resmi lewat keputusan KPU RI nomor 1632 tahun 2023. KPU menyatakan pasangan Anies Muhaimin diusulkan oleh Partai Nasdem, PKB, dan PKS dengan total suara 29,4%, sedangkan Ganjar Mahfud diusulkan PDIP, PPP, Perindo, dan Hanura dengan total suara 28,6%. Sementara pasangan Prabowo Gibran diusulkan Partai Gerindra, Golkar, PAN, PSI, PBB, Partai Demokrat, dan Partai Garuda dengan total suara 42,67%. Pasangan ini juga didukung 2 partai baru yakni Partai Gelora dan Partai Prima. Selanjutnya, pada Selasa 14 November 2023 malam, dilangsungkan pengundian nomor urut bagi peserta calon presiden dan wakil presiden. Pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka mendapatkan nomor antrean terakhir dan mendapatkan nomor urut 2, dengan nomor urut 1 untuk pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, serta nomor urut 3 untuk Ganjar Pranowo Mahfud MD. Berita ketiga, Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPN Partai Gelombang Rakyat Indonesia Riko Marbun mengaku optimis pemilih muda akan memilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di pemilihan presiden 2024 mendatang. Hal itu disampaikannya di Gelora Talks edisi ke-112 yang tayang pada Rabu 15 November 2023 kemarin dengan bertajuk tema Kemana Suara Milenial di Pilpres 2024 yang dihadiri pendiri Cyrus Network Hasan Nasbi dan senior analis Drone Emprit Yan Kurniawan. Kita bisa melihat dari janji mereka, visi misi mereka, itu klop dengan pertimbangan-pertimbangan strategis yang tadi kami paparkan. Dan bila kita melihat ya, saya sendiri memiliki data, tapi ini sebelum proses pendaftaran, nanti mungkin Bang Hasan dan Bang Yan mungkin bisa mengelaborasi data mereka lebih dalam. Kami memang menemukan bahwa pemilih muda ini secara mayoritas ya, dari berbagai segmen usia, 17 sampai 20, 20 sampai 25, dan seterusnya ya, itu memang mayoritasnya itu memilih pasangan yang sekarang mendapatkan nomor urut 2.
Berita berikutnya, Anies Mata mengaku optimis DKI Jakarta akan menjadi lumbung suara di pemilu 2024 yang berasal dari 3 daerah pemilihan yang ada. Hal itu disampaikannya saat memberikan arahan dalam konsolidasi pemenangan Partai Gelora Dapil 3 DKI Jakarta pada Minggu 12 November 2023. Hadir pula Bendahara Umum Partai Gelora Ahmad Rilyadi, Ketua Bapilu DPN Partai Gelora Riko Marbun, Ketua DPW DKI Jakarta Tri Wisaksana, Kordapil 3 Jakarta Ustadz Raihan Iskandar, beserta seluruh fungsionaris dan caleg dari Gelora Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu. Dalam agenda itu pula, Gelora Jakarta menyerukan beberapa slogan yang menjadi pusat perhatian dan perjuangan Gelora demi kesejahteraan rakyat di masa depan yang lebih baik. Berita selanjutnya, Anies Mata mengapresiasi kerja keras para pimpinan DPW se-Sumatera di lapangan di tengah keterbatasan logistik pemilu. Dihadiri langsung oleh Sekretaris Jenderal Partai Gelora Indonesia Mahfuz Siddiq, Ketua Bidang Teritori 1 Sumatera DPN Partai Gelora Syahvan Badri Sampurno, dan Wakil Ketua Bidang Narasi Tengku Zulkifli Usman, yang juga merupakan caleg DPR RI dari daerah pemilihan Aceh II. Anies Mata menilai semua struktur atau mesin politik Partai Gelora sampai ke lapis paling bawah sudah bekerja optimal. Begitu katanya saat menyampaikan arahan dalam konsolidasi pimpinan Partai Gelora se-Sumatera di Jakarta, Selasa 14 November 2023. Itu sudah ada datanya, nanti kita akan setor ke DPN. Dan insya Allah optimis ya, visi 1560 akan tercapai. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nggak perlu pindah dapil. Udah kecebur di dapil lah, tapi optimis insya Allah dapilnya. Berita terakhir, Gelora Boat Race 2023 ajang lomba balap sampan di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat selesai digelar pada Minggu 12 November 2023 sore. Lomba yang digelar di Pantai Gelora Dusun Meno, Desa Reloka, Kecamatan Re ini memasuki tahun ketiga penyelenggaraannya. Berakhirnya balap sampan yang digelar selama 17 hari ini ditandai dengan pertandingan final di beberapa kategori, yaitu Bangkarera Piston 92 dan 94 serta Lokal Boat Piston 94. Ajang ini digelar juga untuk memperingati HUT ketiga Pantai Gelora dan HUT keempat Partai Gelombang Rakyat Indonesia. Ketua Panitia Gelora Boat Race 2023, Joyce Letik mengatakan, lomba balap sampan tahun ini berhadiah total 150 juta rupiah, di mana hadiah disumbang oleh Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah. Sedangkan pengunjung disediakan door prize mesin boat Yasuka dan hadiah umroh. Sehari sebelumnya, diselenggarakan pula lomba memasak di Pantai Sumbawa, berlanjut kepada acara ngopi bareng Fahri Hamzah dengan dihadiri kader DPD se-Sumbawa di Tua Cafe and Roastery Balai Baba Uyun Resort. Hadir pada acara yang digelar oleh DPD Gelora Sumbawa itu Ketua DPW Gelora NTB Lalu Fahru Rozi, Ketua DPD Gelora Sumbawa Burhanuddin Jafar Salam, dan beberapa fungsionaris lainnya. Selama 60 menit, Fahri Hamzah menyampaikan orasi, diantaranya tentang kondisi politik nasional, arahan, dan penguatan kepartaian, penguatan dukungan bagi Prabowo. Sekian Geloranus pekan ini, saya Bilkis Mutiah pamit undur diri. Saksikan Geloranus setiap Sabtu pukul 7 pagi hanya di Gelora TV. Selamat berakhir pekan.